Pernyataan Presiden Prabowo soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mendadak ramai diperbincangkan publik. Saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Prabowo meminta masyarakat tidak khawatir berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih kuat dan stabil. Ia juga menyinggung bahwa masyarakat desa tidak hidup menggunakan dolar karena fluktuasi kurs dianggap tidak terlalu berdampak langsung bagi kalangan akar rumput saat ini di berbagai daerah Indonesia dan pedesaan. Ucapan tersebut langsung memicu beragam reaksi netizen yang budiman karena dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Banyak netizen yang berbakti mengaku bingung bagaimana pernyataan seperti itu bisa keluar dari seorang kepala negara di tengah melemahnya rupiah. Sebagian lainnya menyindir warga desa memang tidak memakai dolar karena transaksi di Indonesia menggunakan rupiah. Meski menuai kritik, Prabowo tetap menegaskan fundamental ekonomi nasional masih kuat dan meminta seluruh jajaran pemerintahan fokus bekerja demi kepentingan rakyat tanpa terjebak kepentingan politik praktis saat ini. Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak yang diberikan yang kuasa, tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia. Nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini memang cocok banget ya beliau untuk jadi 2 periode. Baru saja beliau mengucapkan sebuah statement yang sangat menggemparkan dunia dan memang cocok untuk 2 periode. Apa yang beliau katakan ini dia. Rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Iya sih, nggak apa-apa. Yang penting dolar terus naik ya. Otomatis duit kita juga tambah banyak gitu kan. Kenapa kita bingung ya? Kenapa teman-teman bingung ya? Cocok ini beliau 2 periode, semua programnya bagus ya, memihak ke rakyat semuanya, terutama MBG dan Kopdes, itu luar biasa juga. Gua dukung beliau untuk 2 periode di 2029. Jadi buat teman-teman jangan lupakan itu ya. Coblos Prabowo untuk 2 periode untuk Indonesia jadi lebih baik ya. Betul Bapak, masyarakat desa nggak pakai dolar. Tapi gue sebagai sarjana pertanian gimana ya? Mengingat 60-70% warga desa itu mata pencahariannya sebagai petani. Yang kita lupa, solar belinya pakai apa? Mungkin konsumen belinya pakai rupiah, tapi anggaran belanjanya kan pakai dolar, Pak. Kejauhan. Oke, kita cari yang lebih dekat lagi. Alat-alat pertanian. Impor semua itu, Pak. Dari China, India, Thailand, Vietnam. Suppliernya belanjanya nggak pakai rupiah itu, Pak. Tapi pakai rupiah kalau dari India. Apalagi? Pupuk, Pak. Pupuk biar kata buatan lokal. Bahan bakunya impor. Memang warga desa tidak transaksi pakai dolar, tapi mata pencahariannya bergantung pada dolar. Ada tengok pidato Pak Presiden kita yang terbaru pada 16 bulan 5 beliau mengatakan dolar begini, rupiah begini, dolar begini. Toh di desa kan nggak pakai dolar katanya. Aduh, kayak mana ini seorang pemimpin bisa mengeluarkan ucapan seperti itu ya. Benar, di Indonesia, di desa ya memang nggak pakai dolar. Tapi Bapak tahu nggak akibat kenaikan dolar, akibat rupiah kita melemah terhadap dolar ini ya, rakyat semua merasakan dampak, Pak. Jangan pikir kami rakyat Indonesia ini, kami rakyat jelata ini
nggak tahu hal ini, Pak. Akibat melemahnya rupiah ya, kami merasakan dampaknya. Di mana Bapak mengatakan ya Indonesia aman, Indonesia kondusif, begini begitu. Anda mengatakan negara lain panik. Negara mana yang panik, Pak? Sepanik-panik negara mereka, Pak. Rasanya nggak sepanik kami rakyat Indonesia, Pak. Udahlah, udah. Apalagi yang kalian harapkan dari Bapak ini? Mau itu dolar makin naik, rupiah makin anjlok, beliau kagak peduli. Nggak peduli beliau. Soalnya rakyat di desa nggak pakai dolar. Yang penting bansos-bansos, yang penting sembako, beras aman gitu loh. Nggak peduli beliau itu. Apa yang kalian keluhkan lagi dari Bapak ini? Nggak capek kalian? 5 tahun loh, nggak capek. Tinggal 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi, sabar-sabarin aja. Yang paling penting dan paling utama yaitu MBG harus jalan. MBG jalan, Republik ini aman, damai, sentosa. Kalau MBG nggak jalan, nah baru goyang lah kan. Patokannya MBG guys. MBG jalan, Republik ini aman. Udah, ya nggak? Ya kan? Buat yang gak tahu, bokapnya itu adalah Sumitro Jaya Adikusumo, orang terpandang di dunia ekonomi, tapi anaknya top. Memang orang-orang di desa itu tidak bertransaksi dengan dolar gitu. Gua aware gitu. Tapi itu bukanlah kesimpulan dari masalah yang ada gitu. Maksudnya, lu nggak tahu ya kayak sistem ekonomi itu kayak gimana sih? Jangan ngomong asal ngomong deh. Lu presiden. Jadi kayak misalnya gini, contoh kasusnya. Jadi lu punya usaha gitu ya, usaha kayak misalnya dari tekstil gitu, terus lu impor barang dari luar negeri. Di luar negeri itu secara cost dan secara budget masih masuk gitu loh. Secara kualitas juga jauh lebih oke. Misal di dalam negeri ini supply-nya udah nggak ada, that's why lu cari supply-nya ke luar negeri gitu. Terus lu transaksi ke luar negeri kan nggak pakai rupiah ya kan, goblok. Lu transaksi ke luar negeri kan nggak pakai rupiah. Jadi misalnya dulu beli kain ke luar negeri per 1 meternya itu adalah $1 atau 16.000, tapi sekarang lu beli kain jadi 17.600. Jadi kalau misalnya lu beli dan kan nggak mungkin lu beli kain ke luar negeri dalam jumlah yang 1 meter doang kan, pasti ya ratusan meter atau banyak lah book gitu ya. Terus pasti selisihnya itu gede banget, dan itu kan bakal nambahin cost terhadap operasional si bisnis tadi. Itu kalau operasional bisnis kan harga jadi naik gitu loh, karena kursnya berubah. Aduh, lu gimana sih toh? Iya, rakyat di desa nggak pakai dolar, mereka pakai bulu ketek. Dikira bahan-bahan itu nggak naik harga-harga, kan semua import. Dari beras, gula, garam, pangan, gandum, semua itu diimport. Bahkan bawang bombay dari Cina, semua dibayar pakai dolar say. Jadi menurut saya ini penghinaan terhadap rakyat ya. Terus kalau semua orang kaya itu yang punya Indofood, Mayora, semua itu taruh uang di Singapura bagaimana? Mereka melepaskan rupiah, beli Singapura dollar dan taruh aset-aset mereka di Singapura, dan biarkanlah di sini hancur lebur bangkrut. Daripada mereka bangkrut total, mendingan amankan aset mereka. Coba kalau semua orang kaya yang kasih makan orang desa itu, ya mereka beli warung, ciki-ciki, roti-rotian, bahkan di Indomaret mereka lenyap, mereka kabur. Mereka makan apa? Makan batu. Makan batu gratis. Makan apa? Jadi ini pemikiran yang sangat dangkal sekali, yang cukup menghina diri sendiri, menghina bangsa, menghina rakyat. Memang lo pakai apa? Jangan salah. Di desa juga ada babu-babu yang mereka kerja di Saudi, di Hong Kong, di Singapura. Mereka pegang dolar. Dikira mereka hanya pegang rupiah. Mereka kerja di TKW, TKI, berlayar.
pernah jadi TKW di Eropa, di Saudi sampai digebukin, mereka pulang pegang dolar. Jadi jangan juga menghina. Nah, ketika mereka tetap pegang dolar, mereka bisa kabur lagi. Dan mereka akan kabur aja dulu selamanya dengan retorika seperti ini. Ini omongan yang sangat menghina menurut saya rakyat, yang menghina akal sehat. Memang kita kan pakai rupiah, iya, kertas yang hampir nggak laku. Bagi saya juga kalau mau keluar negeri sekarang repot. Saya pemasukan rupiah. Saya mau ke Singapura, waduh berat luar biasa. Mau ke Malaysia pun beratnya luar biasa. Jadi kemana gua? Jadi janganlah menghina seperti ini. Kalau memang kita mau menghina, menghinalah diri sendiri. Saya telah gagal jadi presiden. Saya gagal memimpin kabinet saya terlalu menyakiti hati rakyat dan saya minta maaf kepada rakyat. Begitu, itu gentleman. Jangan kita nanti kapan bubar, buktinya nggak bubar, nanti pas bubar baru tahu rasa. Memang ketika zaman Soeharto bubarnya itu seketika, perlahan-pelan, tahan, lama-lama meledak juga. Jangan mempermainkan gini ya rakyat ya. Jangan menghina. Saya paling gak suka, orang desa kan gak pakai dolar, pakainya rupiah, itu nyinyir. Jadinya nyinyir bukan kami content creator atau ekonom, tapi kita nyinyir rakyat sendiri, itu dosanya besar sekali. Padahal mandat itu diberikan oleh rakyat ketika kita ngemis-ngemis, joget-joget demi suara. Dan sogok itu rakyat dengan beras berkutu. Bertobat secepat mungkin. Saya tidak suka narasi seperti ini. Dan saya malu jadi orang Indonesia kalau rakyat sendiri dihina-hina oleh presiden sendiri. Amin.